Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya kami dari kelompok 2 dari kelas Manajemen Informasi semester 5 dalam mata kuliah e-service akan mempresentasikan tentang proposal proyek layanan publik sebagai tugas akhir dari mata kuliah e-service yang diampu oleh Pak Adi Sucipto selaku dosen kami. Next. Selanjutnya di sini ada beberapa anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Bakhtiar Islam, Guntur Ahmad Zulkarnain yaitu saya sendiri, Rianita Dwi Pangestu dan Alifa Hafizati. Next. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan latar belakang masalah. Di sini kami mengambil aplikasi Loh Bali, yaitu merupakan platform resmi pemerintah Provinsi Bali yang digunakan oleh wisatawan asing dan domestik untuk mendata dirinya sebelum mengunjungi Bali. Nah, aplikasi Loh Bali ini memiliki kualitas yang belum dapat dikatakan efektif, efisien, dan memenuhi kepuasan pengguna. Hal tersebut karena aplikasi tersebut sangatlah umum dan kurang interaktif. Oleh karena itu, kami berinovasi untuk menambahkan fitur tiketing pada tempat wisata yang ada di Bali dan perbaikan sedikit terhadap aplikasi Loh Bali. Nah, dengan pengembangan aplikasi ini diharapkan nantinya tidak ada praktek pungli pada sektor wisata, lalu keuangan akan langsung masuk pada negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Bakhtiar. Kepada Bakhtiar dipersilahkan. Oke, kemudian ada solusi dari permasalahan tersebut, yaitu yang pertama, kita membuat fitur tiketing pada aplikasi Love Bali. Kemudian yang kedua, yaitu kita mengoptimalkan aplikasi agar pengguna tertarik dalam pemakaian aplikasi Love Bali. Dan yang terakhir, yaitu kita meningkatkan fitur layanan informasi seperti rute Google Maps offline, jam keberangkatan, overview tempat wisata, dan juga rekomendasi tempat wisata. Next. Oke, tujuan tujuan dari dibuatnya e-service ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai lokasi wisata pada Provinsi Bali dengan memudahkan pemesanan tiket wisata dengan terintegrasi dengan tempat wisata yang dituju. Oke, next. Jadi target dari aplikasi Love Bali ini yaitu yang pertama ada para wisatawan lokal maupun mancanegara yang hendak melakukan perjalanan wisata ke Pulau Bali. Kemudian yang kedua adalah pemilik tempat wisata, terutama tempat wisata yang dibangun secara mandiri yang memerlukan adanya promosi tempat tersebut. Kemudian dari stakeholder, ada yang pertama yaitu pemerintah daerah Provinsi Bali, Dinas Kominfo, Dinas Pariwisata, dan Dinas UMKM. Yang kedua adalah ada otoritas jasa keuangan. Lalu yang ketiga ada pengelola API, Google Maps API, Google Place, OpenStreetMap. Yang keempat, berbagai macam perbankan yang ada di Indonesia. Next. Kemudian sebelum kami membuat rancangan aplikasi ini, kita menganalisis dulu apa yang dibutuhkan oleh user. Yang pertama ada informasi wisata. Jadi yang dibutuhkan user adalah informasi mengenai wisata terdekat, foto, review, dan frequently asked question. Lalu yang kedua adalah rekomendasi wisata. Yang ketiga ada juga layanan pembelian tiket melalui aplikasi. Lalu yang keempat ada peta lokasi wisata. Yang kelima ada petunjuk arah lokasi wisata. Yang keenam yaitu bisa mengganti bahasa. Ketujuh melihat histori perjalanan. Dan kedelapan yaitu desain aplikasi yang mudah digunakan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada application needs, yaitu pertama ada homepage yang berisi trending, search kategori, review news, dan rekomendasi. Yang kedua ada about place yang berisikan informasi, ada ticketing, profile dan yang berisikan history, tempat wisata input, login dan sign up, splash page yang berisikan intro, dan yang terakhir ada ubah bahasa. Next. Kemudian ada manfaat dari aplikasi yang kita buat dari sisi wisatawan, yaitu kemudahan akses, yang kedua mendapatkan informasi wisata di Bali, yang ketiga pembelian tiket wisata online, dan yang terakhir terhindar dari calo tiket wisata.
Dari sisi pengelola objek wisata sendiri, yaitu peningkatan jumlah pengunjung dan meningkatnya reputasi objek wisata itu. Lalu pada sisi pemerintahan memudahkan survei pengunjung, misalnya mengenai fasilitas wisata atau menerima kritik dan saran melalui aplikasi. Next. Kemudian rencana produksi dari e-service yang kami susun yaitu minggu pertama ada riset produk user needs, yang kedua riset produk user need dan produk planning, yang minggu ketiga produk planning ditambah dengan brief finishing dan UI designing, dan minggu keempat UI designing, finishing, dan evaluation. Next. Lalu ada pembagian tugas anggota dari kelompok kami, yaitu ada Bahtiar sebagai riset dan planning latar belakang dan tujuan, ada Guntur sebagai planning layanan sistem informasi, dan saya sendiri, Rianita, riset terkait permasalahan dan solusi. Lalu UI UX designer diambil oleh Alifah. Next. Selanjutnya prototyping akan dilanjutkan oleh rekan saya Alifah. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi bisa di-share screen dulu demonstrasi prototipenya. Ya. Jadi pertama ini semacam halaman untuk sign in-nya, dan juga di sini terlihat kalau misalnya untuk sign in ini sangat simpel, dia jadi untuk straightforward untuk ngisi email dan nomor HP dan juga passwordnya. Dan juga di sini juga ada opsi untuk pendaftaran atau masuknya tuh dengan menggunakan Google atau Apple ID. Nah, jadi untuk pertama mungkin kalau udah ada akunnya bisa langsung login, tapi mungkin kita bisa lihat dulu bagaimana sih halaman untuk mendaftar aplikasi ini sendiri. Nah, jadi kurang lebih untuk halaman register itu tuh yang pertama kita ada untuk namanya, terus email, terus nomor handphone, password, dan konfirmasi password. Dan di bawahnya itu ada semacam persyaratan kayak ya polisi. Jadi kalau misalnya kita tuh mau daftar, kita harus mencentang dulu biar bisa mendaftarnya itu. Lalu kalau misalnya sudah masuk, di sini seperti homepage-nya, jadi di sini ada recommendation, terus juga penjelasan tentang Love Bali, dan juga kayak di sini di bawahnya ada navigation page. Jadi di sini ada home, ada explore, ada news, dan profile. Dan di sini juga ada ambil alih penggantian bahasa. Jadi tinggal dipilih bahasa apa yang mau dipakai dalam aplikasinya. Lalu kalau misalnya kita beralih ke explore, ini isinya semacam tempat-tempat wisata apa saja yang tersedia di sini. Dan juga kalau misalnya mau melihat pilihan yang lebih banyak, bisa mencari di fitur See All ini, atau lihat semuanya. Terus kalau news ini isinya kurang lebih berisikan tentang kayak berita-berita dan juga kayak penjelasan secara singkat tentang tempat wisata itu sendiri. Contohnya kalau misalnya kita buka, kita dapat penjelasan tentang Gajah Cave. Nah, Gajah Cave ini ada penjelasan secara singkatnya, terus kita bisa membaca lebih jauh atau melihat informasi lebih lengkap tentang Gajah Cave kalau misalnya kita klik ini. Kita lihat ke Pandawa Bali. Jadi misalnya ini untuk semacam informasinya secara deskripsi singkat, terus tentang keterangan waktunya, dan dia itu paling aktif atau paling ramainya itu jam berapa, dan juga di sini ada review. Dan juga untuk booking ini sendiri sengaja ditaruh di akhir biar memang pengguna dapat melihat informasinya lebih dahulu sebelum mereka memang mau membooking atau memesan tiket perjalanan atau tiket wisata ke tempat ini. Dan juga di sini terlihat ada lokasi, dan juga di sini ada save. Jadi kita bisa klik kalau misalnya untuk
mau menyimpan tempat ini untuk apa ya, rekomendasi atau ingin dilihat kembali di masa yang akan datang. Dan juga di sini terlihat ada kayak arah maps. Jadi kalau misalnya diklik, itu kita akan diarahkan semacam tempatnya dan juga kita bakal diarahkan ke Google Maps seperti ini. Lalu kalau misalnya kita booking, nah akan ada 2 tahapan, yaitu pemesanan dan pembayaran. Nah, untuk pemesanan kita isinya kurang lebih sama aja, jadi ada untuk namanya, terus birth, terus email, dan nomor HP. Tapi kalau misalnya kita tidak mau berlama-lama, kita bisa langsung klik ini dan muncul semacam identitas pengguna yang mendaftar ini, dan untuk biar tidak mengisi ulang di pembayaran atau transaksi tiket di masa yang akan datang, tinggal klik Remember Me. Dan juga untuk reservation date dan amount atau tiket yang ingin dibelikan, itu tuh bisa di-setting sendiri. Nah, lalu untuk next, di sini ada beberapa metode pembayaran, ada e-wallet, debit, dan cash. Jadi kalau misalnya dipilih-pilih, nanti bakal ada kayak metodenya mau GoPay atau Dana dan lain sebagainya, dan juga ada total payment dan ada semacam rincian dana ya seperti itu. Terus kalau misalnya udah terus purchase, nah ini kita bakal diperlihatkan dengan halaman ini. Kalau misalnya emang udah yakin dengan transaksi yang akan kita buat, kita pencet yes dan juga insert nomor PIN yang akan dipakai, dan juga nanti bakal langsung diarahkan dan ini udah selesai. Jadi kalau misalnya kita klik, akan langsung terlihat secara jelas QR code yang dimana nanti pada saat masuk akan diberikan tempat semacam tiket, dan ini untuk scan untuk menerima tiket dan langsung pembayaran seperti itu. Oh ya, langsung nanti kalau untuk history, di sini juga ada historinya, jadi emang untuk daftar-daftar tiket yang tersedia atau udah dibikin akan tersedia di sini. Lalu kalau misalnya sudah, jadi kalau misalnya sudah, nanti untuk fitur lainnya, jadi di sini kita bisa lihat di profile, di sini ada save place seperti yang kita lihat tadi. Nah, di sini jadi ada Pandawa Beach yang kita udah save atau kita simpan tadi. Lalu ada add destination place. Nah, untuk add destination place ini, jadi yang pertama ada add destination. Dan ini tuh semacam notifikasi yang di awal di pertama ini sebagai pertanda kalau misalnya kita sudah memasukkan informasi atau tempat wisata yang kita daftarkan, dan ini akan diberikan semacam peringatan bahwa akan dikonfirmasikan untuk informasi yang akan mendatang tentang verifikasi tempat wisata yang akan didaftarkan. Jadi untuk isinya itu ada untuk identitas pemiliknya, terus untuk lokasinya, dan juga pembayarannya. Jadi untuk identitas pemilik tempat ini ya kurang lebih sama aja. Jadi ada nama, terus ada NIK dan juga NPWP, terus nationality-nya, dan juga bisa dilihat di sini, dan juga di sini ada ID foto untuk pemiliknya sebagai meyakinkan kalau misalnya memang yang mengisi identitas ini adalah pemilik itu sendiri. Lalu kalau next, di sini juga kurang lebih sama, ada user address-nya juga. User address ini lebih kepada alamat dari tempat wisata itu sendiri secara mendetail. Lalu untuk lokasi ini sendiri kurang lebih untuk gambaran tempat secara gambaran kasarnya, jadi seperti kabupaten dan daerahnya.
Terus ada kategori. Kategori ini kurang lebih semacam apakah mereka itu tempat wisata yang natural atau memang untuk entertainment dan lain sebagainya, atau restoran. Terus untuk ini adalah pembayarannya. Jadi di sini memang pakai untuk ATM karena emang ini diarahkan keuangannya tuh melalui akun ATM yang dari pemiliknya itu sendiri. Jadi emang sistem ini dimudahkan untuk menerima pembayaran atau transaksi pembelian tiket dan lain-lain sebagainya. Lalu kurang lebih untuk demonstrasi kurang lebih seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas demonstrasinya, Alifah. Next. Nah, selanjutnya yaitu kita memasuki sesi evaluasi dan testimoni dari masing-masing anggota kelompok. Jadi di sini masing-masing anggota kelompok akan menyampaikan tentang pengalaman apa yang mereka dapat dan evaluasi tentang proyek ini dari mereka sendiri itu bagaimana. Langsung saja dimulai dari yang pertama yaitu Muhammad Baktiar Islam, dipersilahkan. Oke, jadi untuk testimoni anggota kelompok yang pertama itu ada kontribusi dalam kelompok. Jadi saya sebagai riset dan planning latar belakang dan tujuan. Kemudian pengalaman yang saya dapat selama mengerjakan proyek ini yaitu saya bisa meningkatkan kemampuan kolaborasi dalam kelompok. Kemudian saya juga sebagai user yang menganalisis suatu aplikasi, saya jadi lebih memahami kebutuhan user atau suatu aplikasi sehingga mengerti cara membuat tampilan UI yang lebih baik dan mudah untuk dipahami. Kemudian mengenai kelompok ini, menurut saya kelompok ini bekerja dengan sangat baik dan kompak meskipun ada beberapa kendala yang muncul selama pengerjaan proyek. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian saya akan lanjutkan ke Rianita. Baik, kontribusi saya pada kelompok ini adalah penyusunan laporan akhir dan pembuatan riset terkait permasalahan dan solusi. Lalu pengalaman yang saya dapat selama mengerjakan proyek ini yaitu saya mendapat pengetahuan baru mengenai layanan milik pemerintah dan mendapat insight baru dari teman kelompok yang lain dan pembuatan desain dari aplikasi layanan publik itu sendiri. Lalu testimoni yang terakhir, menurut saya kelompok kami sudah bekerja sesuai potensinya masing-masing secara baik dan maksimal, sehingga proyek ini dapat terselesaikan secara tepat waktu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Alifah. Jadi menurut saya untuk kontribusi saya sendiri, saya sebagai eksekusi rancangan brief design dalam bentuk visual dan juga prototypingnya. Terus pengalaman yang saya dapatkan di sini, saya dapat merasakan pembuatan rancangan aplikasi bersama rekan kelompok saya. Nah, jadi menurut saya juga kinerja kelompok kami sudah cukup baik dan juga kita sudah bekerja sama dengan baik dan saling mau membantu satu sama lain sehingga proyek kita dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Baik, selanjutnya yaitu evaluasi dan testimoni dari saya sendiri sebagai planning sistem informasi. Di sini saya mendapatkan beberapa pelajaran, diantaranya terkait yang pertama yaitu saya mendapatkan teman-teman yang sangat helpful dan membantu sekali dalam pengerjaan project e-service ini. Jadi yang kedua, di sini kita terlatih untuk bagaimana bertanggung jawab terhadap job desk yang telah diberikan oleh masing-masing anggota. Jadi kita bertanggung jawab dan melaksanakan tugas tersebut dengan tepat waktu, khususnya terkait dengan manajemen waktu. Jadi kita tetap melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang lain dan tidak lupa mengerjakan proyek ini selama kurang lebih 4 minggu. Dan pengalaman yang saya dapatkan sendiri yaitu seperti mendapat
informasi terkait dengan tools atau aplikasi yang digunakan untuk pembuatan apa namanya prototipe ini. Jadi saya mendapat informasi dari hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya evaluasi keseluruhan dari kelompok kami yaitu ada 3 poin. Yang pertama terkait manajemen waktu. Jadi di sini kami kesulitan untuk mencari waktu kapan yang tepat untuk mengerjakan secara bersama-sama atau berdiskusi tentang project ini karena kita memiliki waktu yang tidak sama antara satu sama lain dan memiliki kecenderungan kesibukan masing-masing sehingga kita harus benar-benar meluangkan waktu untuk mengerjakan project ini. Lalu yang kedua, dalam pengerjaan project ini memang sedikit memakan waktu yang lama karena kita sedikit merubah eh, lumayan banyak sebenarnya mengubah fitur atau menambahkan beberapa fitur yang membuat aplikasi istilahnya dirombak dengan beberapa fitur tambahan dan beberapa layanan-layanan yang ada di dalamnya. Untuk evaluasi dan testimoni mungkin cukup sekian. Selanjutnya yaitu saya mewakili teman-teman kelompok 2. Apabila ada kekurangan dalam pengerjaan, apabila ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih untuk presentasi saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.